Oke, masih bersama dengan saya Ignatius Aryono Putranto dan ini video yang ketiga dari Sistem Informasi Manajemen chapter yang pertama. Ya, masih di learning objektif yang pertama mengenai bagaimana sistem informasi mengubah bisnis di era sekarang dan mengapa sistem informasi itu menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk bisa menjalankan bisnisnya saat ini. Nah, kalau tadi di video yang kedua saya sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya contoh bisnis yang mengalami perubahan, ya perubahan model bisnis tentu saja yang diakibatkan karena adanya perubahan dalam sistem dan teknologi informasi. Nah, kalau sekarang yang akan saya bahas di sini adalah what's new in management information system. Jadi kalau kita bicara tentang konsep sistem informasi manajemen, apa saja sih hal-hal yang baru yang kemudian bisa menambah wawasan kita mengenai apa yang dialami perusahaan ketika mereka menggunakan sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah IT innovations ya. Jadi sistem informasi manajemen itu mengalami banyak kebaruan terutama dari sisi inovasi dalam bidang teknologi informasi. Maka yang saya highlight dari bukunya Loudon adalah a continuing stream of information technology innovation is transforming the traditional business world. Ya, jadi kalau kita bicara inovasi dalam teknologi informasi itu kan sifatnya kontinu gitu ya. Tadi saya sempat mengatakan di video yang kedua bahwa kalau kita amati misalnya perubahan atau kemajuan teknologi smartphone katakanlah itu kan kontinu ya. Dari yang tadinya handphone itu hanya satu warna monokrom, kemudian muncul handphone yang eh, warnanya bermacam-macam, apa maksudnya tampilannya itu lebih berwarna, tidak hanya satu warna aja. Kemudian muncul smartphone, telepon yang semakin pintar, fungsinya semakin banyak. Kemudian sehingga saat ini bahkan muncul smartphone yang bisa dilipat, layarnya tipis dan lain sebagainya. Itu kan inovasi itu akan berwujud pada continuous stream ya, aliran yang terus-menerus ada. Nah, itu sebenarnya yang menjadi ciri khas dari inovasi IT. Dan di sini kita lihat bahwa aliran inovasi yang kontinu ini ternyata mengubah bisnis-bisnis tradisional yang selama ini sudah kita kenal, yang selama ini sudah muncul sebelum adanya teknologi informasi. Nah, inovasi IT itu pada akhirnya melahirkan beberapa hal yang sekarang muncul di sekitar kita. Misalnya cloud computing, ya, komputasi awan. Cloud computing ini bahkan sekarang sudah banyak dipakai oleh perusahaan. Misalnya ketika perusahaan sekarang menggunakan jasa penyimpanan data berbasis cloud, ya, cukup membayar biaya langganan untuk penyimpanan data, kemudian nanti datanya disimpan di cloud server. Ya. Tidak perlu Perusahaan tidak lagi perlu menyimpan data hard copy dalam jumlah besar yang kemudian harus disimpan di rak dan segala macam. Atau juga sekarang ada cloud computing dalam bentuk software. Ya. Software yang bisa langsung beroperasi ketika sudah terkoneksi dengan internet. Misalnya. Nah, ini contoh inovasi IT yang sekarang muncul dan mengubah bisnis dari yang tradisional ke yang modern di era sekarang. Kemudian munculnya konsep bisnis dengan platform digital. Dulu bahkan kita tidak berani memprediksi bahwa akan ada bisnis-bisnis yang platformnya itu digital. Zaman dulu sebelum teknologi informasi muncul ya yang kita tahu yang namanya bisnis ya perusahaan yang bekerja seperti yang kita pahami biasanya ya ada perusahaan punya kantor kemudian nanti dia punya klien kalau ketemu dengan klien ya ketemuan di ruang meeting dan segala macam ya interaksi perusahaan dilakukan secara fisik misalnya tetapi sekarang ternyata muncul beberapa bisnis yang kemudian platformnya adalah platform digital ya kita di sekitar kita pun juga sudah mulai banyak itu ya seperti misalnya
ojek berbasis daring, kemudian juga kita bisa memesan makanan melalui platform digital, bahkan sekarang juga platform pembayaran digital juga semakin banyak memudahkan kita untuk melakukan transaksi pembayaran. Kemudian yang ketiga, inovasi IT itu melahirkan big data dan Internet of Things. Ya, kita sudah paham ya, kita sekarang memasuki era revolusi industri keempat, era di mana peranan big data, Internet of Things, kemudian machine learning, artificial intelligence itu semakin berkembang, semakin pesat, ya, dan semakin mampu membantu kita dalam menyelesaikan segala aktivitas sehari-hari. Dan ini juga akhirnya mulai merambah ke dunia bisnis, ya. Semakin banyak bisnis yang dijalankan melalui peranan internet, dan juga sekarang big data pun juga semakin banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan. Nah, maka apa yang bisa kita ambil dari poin yang pertama? Loudon mengatakan, these innovations are enabling entrepreneurs and innovative traditional firms to create new products and services, develop new business models, and transform the day-to-day conduct of business. Jadi inovasi-inovasi ini mulai dari cloud computing, kemudian bisnis digital, kemudian Internet of Things dan lain sebagainya, itu ternyata memungkinkan para entrepreneur dan juga perusahaan-perusahaan yang inovatif untuk menciptakan produk dan layanan yang baru. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, dulu kita nggak pernah membayangkan kalau kita mau pergi ke suatu tempat tinggal pencet aplikasi digital, kemudian armada yang akan mengantar kita langsung datang. Atau mengembangkan layanan yang baru, misalnya dulu kita juga tidak pernah membayangkan bahwa kalau kita sedang kelaparan, kita pengen makan, tidak harus datang langsung ke rumah makannya, tapi kita bisa pesan melalui perangkat teknologi digital. Kemudian juga memungkinkan entrepreneur untuk mengembangkan model bisnis yang baru. Nanti akan kita lihat ada beberapa model bisnis yang baru yang ternyata lambat laun, kemudian mulai semakin kreatif dan semakin inovatif, ya, tanpa mengurangi tujuan utama mereka untuk memuaskan para pelanggan. Kemudian yang ketiga, transform the day-to-day conduct of business, ya. Inovasi-inovasi ini tadi memungkinkan para pengusaha untuk menjalankan bisnis day-to-day atau harian, ya. Dan sekarang semakin kita lihat bahwa ketika perusahaan menjalankan bisnis dengan skema day-to-day ini, ternyata semakin banyak yang bisa dijangkau oleh perusahaan itu. Nah, ini poin yang pertama mengenai hal apa yang baru dalam sistem informasi manajemen. Hal yang kedua adalah munculnya model bisnis yang baru. Tadi sudah sempat saya singgung di poin yang pertama sebelum ini. Yang perlu kita sadari adalah dalam konteks sistem informasi manajemen, dalam konteks yang bisa dikatakan ada kebaruan di dalamnya, yaitu kita bicara tentang bisnis model yang baru. Contoh misalnya, saya mengambil contoh yang pertama adalah iTunes, ya. Kita bisa mendengarkan musik melalui perangkat gawai kita. Misalnya iTunes ini untuk yang pengguna Apple gitu kan, ya. Membayar sejumlah nominal tertentu, kemudian kita bisa mengunduh lagu dan bisa kita dengarkan dari gawai yang kita miliki. Ini bisnis model yang baru, ya. Dulu orang mungkin tidak pernah memprediksi itu, bahwa bisnis leisure activity, ya, hiburan itu bisa menjanjikan di era sekarang dengan model berbasis teknologi. Kemudian yang kedua, ya kita tahu semua Netflix, siaran berbasis on demand, ya sekarang semakin banyak penggunanya. Bahkan kalau saya amati di sosial media itu akun-akun penjual Netflix, Mola dan lain sebagainya itu semakin banyak. Dan akhirnya orang akan kemudian beralih secara sukarela untuk menikmati tayangan-tayangan on demand dari Netflix, Mola dan lain sebagainya. Nah, ini juga model bisnis yang baru. Kenapa? Karena sebelum muncul Netflix dan kawan-kawan, kalau kita, ya, saya misalnya mau nonton film kan saya akan ke bioskop misalnya.
Tetapi sekarang dengan adanya Netflix, maka kita cukup memiliki akun, kita bayar biaya bulanan, biaya langganan ya, subscription fee. Kemudian kita bisa menikmati siaran-siaran yang menarik yang ingin kita tonton tanpa harus keluar rumah untuk kemudian mampir ke bioskop dan seterusnya. Kemudian ada juga bisnis model baru lain seperti Amazon, ini sebagai pelopor ya. Kalau dulu kita bicara tentang e-commerce misalnya, Amazon ini sekarang juga semakin berkembang, ya semakin banyak model bisnis yang dilakukan oleh Amazon sebenarnya. Dan yang kita amati juga dengan munculnya Amazon dan kawan-kawannya, ya, teknologi yang sejenis, bisnis yang sejenis, semakin memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan perusahaan Amazon ini tentu juga dulu tidak pernah berpikir bahwa bahwa bisnis yang mereka kembangkan ini pada akhirnya ternyata bisa memberikan keuntungan yang maksimal bagi mereka. Ya, justru malah di era sekarang semakin banyak model bisnis seperti Amazon dan yang lainnya. Ini menandakan bahwa dalam konteks sistem informasi manajemen, ya, di era saat ini munculnya bisnis-bisnis model yang baru itu ternyata bisa tetap bisa menjadi andalan bagi perusahaan untuk meraih profit, ya, dan perusahaan bisa berjalan dengan semestinya. Itu 2 poin pertama mengenai apa sih yang baru dalam sistem informasi manajemen. Nanti di video berikutnya, di video keempat, saya akan meneruskan dengan pembahasan ini. Ya. Kita akan lihat poin-poin apa lagi yang sebenarnya menjadi penanda kebaruan dari sistem informasi manajemen. Maka tetap pantau terus video-video saya tentang sistem informasi manajemen. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.